Hai guys, gue Nia Cantiki Putri. Kali ini gue bakal jelasin tentang pengertian sistem perdagangan global. So guys, pengertian dari sistem perdagangan global itu sendiri adalah aktivitas jual beli yang terjadi antara dua atau beberapa negara nih. Nah, tujuannya itu buat memenuhi kebutuhan bersama melalui ekspor dan impor. And then, sistem perdagangan global ini terbagi 3 kategori berdasarkan partisipasinya loh. Nah, pertama ada perdagangan bilateral. Sistem perdagangan ini dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Lalu, kedua adalah perdagangan multilateral. Kalau bilateral tadi dilakukan oleh dua negara, nah pada sistem ini dapat dilakukan oleh beberapa negara tanpa terikat batasan wilayah, sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Last but not least, nih guys, ada perdagangan regional. Sistem perdagangan yang satu ini dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan yang sama. Halo, gue Arya Channel Jabaru. Setelah Neo jelasin pengertian sistem perdagangan global, nah gue bakal lanjut jelasin tentang cara kerja perdagangan internasional nih. Lu tau gak sih kalau perdagangan global itu ada beberapa proses alur untuk ngelakuin transaksi? Belum tahu atau masih bingung? Oke, gue bakal jelasin poin-poin penting ya. Alur transaksi, buyer dan seller, transfer of payment, contract of carriage. Poin pertama yang harus lu pahami adalah mengenai adanya deal dalam perdagangan global antara buyer dan seller yang didahului sama proses yang panjang, yaitu sales of contract, yang artinya kewajiban buyer untuk melakukan pembayaran. Poin kedua, transfer of payment, di mana pembeli itu berkewajiban untuk membayar melalui pihak ketiga, yaitu pihak bank untuk melakukan proses pembayaran menggunakan dokumen transfer of payment. Kemudian yang terakhir, contract of carriage, di mana proses ini tuh ngelibatin eksportir sebagai pihak carriage atau pihak yang bakal ngebawa barang ke tempat tujuan yang diinginkan. Hai, gue Anindya Farida Julianingsih. Jadi, selain alur transaksi, ada juga nih jenis alat pembayaran yang bisa diterima secara internasional. Apa aja tuh? Yang pertama bisa berupa mata uang asing, emas batangan, cek, dan surat-surat berharga. Cara pembayaran luar negeri itu ada 3 macam. Nah, ada tahu nggak nih apa aja? First of all, yaitu pembayaran di muka atau advance payment, di mana sistem pembayaran ini dilakuin sama importir dengan cara melakukan pembayaran lebih dulu sebelum barang dikirim sama eksportir. Kedua, pembayaran kemudian. Nah, ini tuh sistemnya kayak COD. Jadi, importir bayar sewaktu dan nerima barang dari eksportir. And last, konsinyasi. Sistem ini tuh suatu cara pengiriman barang ekspor yang sifatnya titipan untuk dipasarkan sama eksportir. Pastinya ini harus dengan kesepakatan harga tertentu. Halo, gue Brigita Agustina Sinurat. Nah, kan lo udah pada dengerin tuh penjelasan dari Anin. Selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang apa itu pasar terbuka. Terbuka berarti bebas dan siapapun bisa berpartisipasi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau pasar terbuka itu merupakan sistem ekonomi yang gak memiliki hambatan terhadap aktivitas pasar bebas. Semuanya bisa berpartisipasi. For information nih, pasar terbuka ini menciptakan peluang baru bagi pekerja, konsumen, dan perusahaan di seluruh dunia dan ngebantu banget untuk mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan seiring dengan kinerja ekonomi yang lebih baik di negara-negara. Terus, kenapa sih pasar terbuka itu diperlukan banget dalam sistem perdagangan global? Yang pertama, perdagangan itu ngasih akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke barang dan jasa. Dengan cara apa? Dengan cara revolusi dalam ketersediaan barang untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Nah, ini tuh bisa menguntungkan orang biasa ataupun non-pedagang. Yang kedua, perdagangan terbuka itu juga ngebantu bisnis jadi lebih produktif dan inovatif loh friends. Keterbukaan perdagangan itu juga menguntungkan perusahaan dengan cara ngasih produsen akses ke pasar yang lebih gede dan memungkinkan untuk meningkatin skala produksi mereka. Unless, pasar terbuka ini membuka peluang ekonomi pasar bebas dengan cara perluasan pasar. Halo, gue Amira Sabrina. Oke, setelah kita jelasin tentang pasar terbuka, gue bakal lanjut jelasin tentang perdagangan bebas. Nah, pada tahu nggak tuh apa itu perdagangan bebas?
So, perdagangan bebas ini terjadi waktu ada kesepakatan antara 2 atau lebih negara untuk mengurangi hambatan pasar impor dan ekspor. Kesepakatannya apa aja tuh? Nah, biasanya kesepakatannya ini ngelibatin pengurangan bea masuk, pajak, dan tarif sehingga negara tuh bisa dapat keuntungan dari peluang perdagangan. Apa aja sih keuntungan dan kerugian perdagangan bebas? Oke, pertama kita bahas keuntungan lebih dulu. Jadi keuntungan perdagangan bebas itu, 1. Menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, lebih banyak peluang untuk investasi asing langsung. Yang ketiga, menurunkan pajak yang dibayarkan konsumen dan bisnis. Yang keempat, lebih sedikit pengeluaran pemerintah terjadi karena perdagangan bebas. Yang kelima, menciptakan barang yang lebih baik dan lebih banyak akses ke barang-barang berkualitas lebih tinggi dengan harga lebih rendah. Nah, untuk kerugian atau kekurangannya, yang pertama, perdagangan bebas nggak menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan ekonomi antar pengusaha kuat dan lemah. Yang ketiga, rawan terjadinya praktik perdagangan monopoli. Yang keempat, mengancam kestabilan ekonomi negara jika produk lokal kalah bersaing dengan produk asing yang masuk. 5. Kurang dan nggak selalu punya perlindungan terhadap pekerjanya. Yang keenam, ada lebih sedikit peluang menghasilkan pendapatan dalam perdagangan bebas. Halo, gue Putri. Sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih ada perdagangan internasional? Alasannya karena negara bergantung satu sama lain. Kebergantungan itu terjadi karena negara tuh nggak bisa memenuhi sebuah kebutuhan rakyatnya. Loh, penyebabnya apa sih? Kok sampai nggak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya? Nah, ada beberapa faktor penyebabnya nih. Yang pertama, perbedaan SDA. Nggak semua negara itu punya sumber daya alam yang sama. Kemudian yang kedua, penghematan biaya produksi SDM dan ilmu pengetahuan. Setiap negara itu punya kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda, guys. Ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Sama kayak penjelasan atas, gak semua negara itu mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau penduduk negaranya. Keempat, meningkatkan pendapatan dengan cara pemasukan pasar aktivitas ekspor dan impor. Kelima, memperluas pasar, ekspansi produk ke berbagai negara juga jadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Halo, gue Cynthia Rosalina. Nah, kita beralih ke sistem keuangan global nih. Pada tahu nggak apa itu sistem keuangan global? Jadi, sistem keuangan global itu merupakan sistem keuangan yang terdiri dari institusi dan regulator pada tingkat internasional. Nah, ini tuh beda dengan institusi yang bertindak di tingkat nasional atau regional. Siapa aja sih bagian utama dari sistem keuangan global? Ada International Monetary Fund, Bank for International Settlement, lembaga global seperti Bank Sentral, dan Kementerian Keuangan dan institusi swasta yang beroperasi di tingkat global. Halo, gue Nico Ferdiansa. Kali ini gue bakal ngebahas tentang sistem Bretton Woods. Pasti lo semua udah pada tahu nih, tentang naik turunnya nilai dolar itu berpengaruh banget terhadap harga barang. Contohnya kayak setiap top up Free Fire atau Mobile Legends, harga yang ditetapkan di in-game nggak sesuai, kayak 139k dan sebagainya. Nah, ini nanti bakal berkaitan dengan yang bakal gue jelasin di menit selanjutnya. Sebelum itu, gue jelasin dulu nih, apa sih sistem Bretton Woods itu? So, sistem Bretton Woods itu adalah sistem yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk menciptakan tatanan sistem moneter internasional baru, di mana emas nggak bisa lagi jadi mata uang tunggal, tetapi digantikan sama dolar AS. Intinya, semua mata uang di dunia itu berpusat pada dolar AS. Jadi, meskipun nilai rupiah itu terus meningkat sampai jutaan, nilainya bakal tetap fokus ke dolar AS. Misalnya tahun 1998, nilai tukar rupiah ke AS meningkat sampai Rp13.000 per 1 dolarnya. Setelah mengalami inflasi di awal abad 21, nilai tukar rupiah ke dolar AS sekarang sebesar Rp14.230 per 1 dolarnya. Sistem Bretton Woods ini melahirkan 3 institusi penting. Apa aja tuh? Yang pertama International Monetary Fund, kedua World Bank, dan ketiga World Trade Organization. Sistem Bretton Woods ini dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Nah, jadi guys, kalau kalian beli barang impor, harganya suka berubah-ubah karena fluktuasi nilai dolar AS yang terus berubah-ubah juga. Halo, gue Cindy Fitriana. Gak kerasa banget udah di menit terakhir. Jadi gue Cindy Fitriana bakal ngasih kesimpulan nih dari apa aja yang udah kita bahas dalam video kali ini.
So guys, dari penjelasan teman-teman gue di video ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem perdagangan internasional itu merupakan aktivitas jual beli yang terjadi antara dua atau beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Nah, gak cuma itu, dari video tersebut kita bisa tahu tuh gimana cara kerja perdagangan internasional. Terus kenapa pasar terbuka itu dibutuhin? Terus apa aja tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional, dan berlanjut pada kelahiran sistem Bretton Woods. Sekian, bye!